Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pagi hari ini pemirsa, kita sudah menyiapkan tema yang mudah-mudahan nih bisa menjadi tolak ukur untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Temanya adalah ikhtiar dan tawakal. Subhanallah, ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita. Langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz, temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal Amin. alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa mudah-mudahan juga diberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saat ini tema kita adalah ikhtiar dan tawakal. Sebagai seorang muslim, ikhtiar itu diwajibkan. Ya. Ikhtiar itu diwajibkan, ya. Kita harus memahami bagi seorang muslim yang sudah mulai akhir balik, dia diminta oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berikhtiar untuk menghidupi dirinya sendiri, kalau nanti sudah menikah, menghidupi keluarganya. Dan itu sudah dianjurkan banyak sekali ayat, salah satunya faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi setelah engkau tunaikan sholat ya semuanya, setelah sholat bertebalah kamu di muka bumi, ini berikhtiar untuk mencari rizki Allah. Nah, di sini Allah menerangkan bahwa ikhtiar bagi seorang muslim itu adalah wajib. Ikhtiar dalam bentuk apa? Banyak sekali. Kalau untuk mencari rizki dalam bentuk harta atau uang, ya ikhtiarnya bekerja. Kalau di sehari-hari bisa aja pada waktu kita sholat, kita juga berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan pekerjaan dan rezeki yang halal dan thayyib dalam bentuk doa. Itu juga ikhtiar, tapi dalam bentuknya doa. Nah, dalam berikhtiar kita harus memahami kita tidak boleh menceritakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi itu kata-kata itu bukan kata-kata seorang muslim, ya. Bukan usaha tidak mengkhianati hasil. Sebenarnya hanya orang-orang sombong yang berkata seperti itu. Kita sebagai seorang Islam berusaha. Nah, pada waktu kita itu berikhtiar, itulah pahala diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita berikhtiar karena Allah, lillahi ta'ala. Untuk apa kamu berikhtiar? Allah menyuruh. Jadi bukan cari uangnya. Allah menyuruh saya untuk berikhtiar. Untuk menghidupi diri saya, untuk menghidupi keluarga saya. Allah menyuruh, jadi saya berikhtiar. Lillahi ta'ala. Nah, di situ kelihatan nanti. Nah, kemudian persoalan hasil dari ikhtiar itu tergantung Allah. Jadi pada waktu kita ikhtiar, kita memang harus tawakal. Serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi pada waktu kita bertawakal ini, yang penting kita berusaha, hasilnya serahkan sama Allah. Nah, pada waktu hasilnya serahkan sama Allah ini, ya kita juga tetap ada dua hal dari hasil ini. Yaitu satu, hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua adalah hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Dua hasil ini yang sesuai sama tidak sesuai itu dua-duanya baik untuk kita. Baik pada waktu dapat itu baik. Cuma dua-duanya ini ujian bagi kita. Pada waktu kita itu diberi hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu menjadi ujian bagi kita. Pada waktu kita itu hasil itu menjadi ujian, sadar nggak bahwa hasil ini dari Allah Ta'ala, ya? Masyabaka min hasanati famin Allah. Sudah jelas. Jadi apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari sisi Allah. Jadi bukan dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita hanya diminta oleh Allah. Nah, pada waktu dari sisi Allah ini, kita sombong enggak dengan hasil yang seperti itu. Kita ujub, riya enggak dengan hasil seperti itu. Oh, saya berhasil begini karena usaha saya. Nah, itu dosa. Oh, saya usaha ini dari tahajud saya. Itu enggak boleh. Tetap enggak boleh. Ya, alhamdulillah ini rezeki diberikan oleh Allah Ta'ala karena Allah barangkali menguji saya dengan memberikan hasil seperti itu. Itu jawaban yang cakep sekali. Jadi semua itu hasil dan itu ujian.
Pada waktu seseorang itu mendapatkan hasil yang baik, ujian, dia mau sombong, mau takabur, mau macam-macam itu kembali ke dirinya. Atau dia itu mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan dia, tidak enak. Dia tahu kalau itu dari Allah Ta'ala, tawakal aja, usaha lagi. Betul, kan gitu ya. betul. Dan kemudian nggak usah menggerutu. Tidak usah menggerutu, tetap usaha, dan terus lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Semua hasil yang nikmat, yang kita merasa kurang nikmat, semuanya itu adalah baik untuk kita dari Allah Ta'ala. Semuanya tetap diterima dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Khusus bagi hasil itu yang bentuknya nikmat, jangan lupa setelah hamdalah diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu sudah jelas sekali, semua ini milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Sehingga kita langsung paham bahwa oh ya memang kita sekedar hanya berusaha berikhtiar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat sehingga kita bisa terjaga dari ujub, ria, dan sombong. Kalau Allah baru menitipkan harta yang agak lebih kepada kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Jadi ketika ada kata-kata proses atau usaha tidak mengkhianati hasil, yang dikhawatirkan itu pemikiran kita cenderung untuk ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan gitu Pak Ustadz ya. Ketika tidak, bisa-bisa nanti suuzon sama Allah. Memang seperti itu rata-rata. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Baik, sekarang kita sudah kehadiran seseorang yang akan berikan tausiah pagi hari ini sesuai dengan tema kita, ikhtiar dan juga tawakal. Silakan Ustadz Abi Gifran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Sehingganya kita mampu bersyukur terhadap apapun yang Allah hadirkan kepada kita semua. Amin. Pagi ini tema yang akan kita angkat adalah ikhtiar dan tawakal. Senada dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata Rasulullah dalam Al-Quran dinyatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah satu kaum, tidak akan pernah merubah satu golongan, tidak akan merubah satu pribadi seseorang, tidak akan merubah satu kelompok kalau dalam dirinya sendiri tidak ada niat untuk berubah. Di sini berarti ada perlu ikhtiar. Di sini ada perlu usaha, di sini ada perlu upaya. Ketika seseorang pengen mendapatkan rezeki, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana ia bergerak. Pikirannya bergerak, niatnya bergerak, tingkah lakunya bergerak. Segalanya harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan ayat yang dijelaskan oleh Allah. Ittaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang pengen diberikan jalan keluar oleh Allah, pengen diberikan segalanya oleh Allah, pengen dicukupi atas apa yang menjadi kebutuhannya oleh Allah, maka nggak ada lain, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa, pasti Allah berikan jalan keluar. Betul apa betul? Ada orang takwa di sini ada? Insya Allah. Mana orangnya? Ayo kembali kepada tema tadi, yang harus kita lakukan upaya. Ikhtiar ini jadi bagian sesuatu yang Allah akan pertimbangkan, yang Allah akan tentukan. Ketika ikhtiar kita sudah betul, ketika ikhtiar kita sudah karena Allah, ketika apa yang kita lakukan sudah ada di jalan Allah, maka hak prerogatif hasil semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan doa kepada kita. Apa doa kata Rasul? Allahumma inna a'udzubika minal kasali. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat malas.
Nah, orang malas ini jauh daripada kategori punya ikhtiar. Setelah ikhtiar kita lewati untuk mencapai sesuatu tujuan yang semuanya kembali kepada Allah. Nggak ada lain, melainkan setelah itu doa. Innallaha sami'ud du'a. Allah maha mendengar dari setiap doa. Oleh karenanya doa yang baik-baik. Doa yang bagus-bagus. Sebab kenapa kalamu doa ucapan kita adalah doa. Jangan kita mendoakan orang lain buruk. Nanti keburukan itu akan kena kita juga. Jangan kita menghina orang lain. Nanti hina itu akan kena diri kita juga. Apalagi kita sombong di depan orang. Sebagaimana tadi guru kita sampaikan. Senada dengan Rasulullah. Al-mutakabir qadamallah. Orang yang sombong sebetulnya dihinakan oleh Allah. Al-mutakabir khadamallah. Yang sombong adalah dihinakan oleh Allah. Dan yang namanya rendah hati ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan ketakaburan, dengan congkak sehingganya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawakal. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal ini adalah upaya terakhir kita untuk bagaimana caranya setelah ikhtiar, setelah doa berpasrah. Sebab umat Islam wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari anugerah Allah. Jangan pernah putus asa dari segala sesuatu yang pada intinya nanti semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita, menjadi upaya kita, menjadi doa kita sehingga kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz Abe Gifran, terima kasih tausiahnya, silahkan kuduk. Wah kirain mau loncat ke kursi. Baik, pemirsa menonton siraman kolbu insya Allah dengan niat tulus lillahi ta'ala juga bisa menjadi salah satu ikhtiar Pak Ustadz ya.